Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjutkan untuk ke sesi kedua ya, masih tentang pemasaran jasa. Ah, jadi ini adalah ada 4 kategori layanan jasa. Ya, jadi yang sumbu apa namanya X-nya ya, yang di sini ya. Ini sumbu yang di sini ini sumbu X-nya adalah siapa atau apa yang menjadi penerima langsung layanan ya. Jadi siapa atau apa yang menjadi penerima langsung layanan ya. Artinya objek dari layanan itu kepada siapa atau apa. Ya, kemudian yang di sumbu Y-nya itu adalah sifat dari tindakan layanan. Jadi apakah layanannya itu tindakannya terlihat atau tidak. Ya, ini sumbu Y. Nah, ada 4 jenis ya, 4 kategori dan ini sangat penting sekali ya, karena kalau kita mau melakukan atau membuat strategi pelayanan jasa atau strategi bisnis ya yang di dalamnya mungkin terdapat jasa, kita harus tahu ini ya, ada 4 kategori ini. Baik, yang pertama adalah yang disebut sebagai pemrosesan manusia ya. Pemrosesan artinya yang diproses itu manusia. Siapa yang menjadi penerima langsung layanan adalah manusia. Jadi orang yang mendapatkan layanan ini secara langsung, yang menerima gitu ya. Kemudian tindakannya itu terlihat atau tidak ya. Pemrosesan manusia ini tindakannya adalah tindakan yang terlihat. Jadi pemrosesan manusia adalah tindakannya terlihat dan yang mendapatkan atau yang menerima langsung layanan adalah manusia. Ya, itu disebut sebagai pemrosesan manusia. Ya, pemrosesan manusia jasa yang ditujukan pada tubuh seseorang. Misalnya penumpang transportasi ya, yang menerima jasanya siapa? Penumpangnya ya, penumpang transportasi ya, berbeda dengan kargo atau barang ya, nanti di kategori yang lain. Kemudian penginapan atau hotel ya, penumpang transportasi tadi tindakannya terlihat apa enggak? Terlihat ya, pada saat dia menerima layanan itu terlihat ya, dia duduk, kemudian dia mendapatkan layanan yang misalnya di pesawat, dia duduk, kemudian ditawari minum, makan dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang lain adalah penginapan atau hotel, sama, yang diproses adalah manusia ya, jasanya ini ditujukan pada tubuh seseorang. Kemudian contoh yang lain adalah layanan kesehatan ya, jelas ini ya. Jadi layanan kesehatan ini ditujukan kepada manusia dan tindakannya terlihat. Oke. Yang kedua adalah pemrosesan kepemilikan atau ownership ya, ownership processing. Jadi yang diproses itu bukan orang, bukan manusia, tetapi adalah barang atau kepemilikan. Bisa barang atau hak miliknya ya, hak miliknya orang. Kemudian tindakannya terlihat. Contohnya ya, nah ini pemrosesan kepemilikan adalah jasa ditujukan pada fisik benda yang dimiliki. Ya, bisa benda atau kepemilikan ya. Contohnya adalah transportasi kargo. Nah, jadi berbeda dengan penumpang tadi ya. Kalau yang ini ditujukan kepada barangnya atau kepemilikannya dan tindakannya terlihat. Nah, ini transportasi kargo. Kemudian perbaikan ya, maintenance, kemudian perawatan barang ya, sepatu, tas dan lain sebagainya itu yang diproses adalah kepemilikan dan tindakannya terlihat ya. Ini contohnya banyak ya, bina to dry cleaning dan sebagainya. Baik, kemudian tindakannya tidak terlihat dan yang diproses adalah manusia. Nah, disebut sebagai pemrosesan stimulus mental. Jadi jasa ini ditujukan pada pikiran seseorang. Pikiran ya, stimulus mental. Nah, contohnya yang lebih mudah membandingkan adalah psikoterapi. Kalau tadi layanan kesehatan itu kan yang diproses kan manusianya ya, tetapi tindakannya terlihat, artinya ada diperiksa ya, disuntik dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang psikoterapi itu yang yang menerima langsung layanan adalah manusia, tetapi itu tidak pada tubuhnya ya, yang disebut sebagai stimulus mental karena tindakannya nggak terlihat
Ya, kalau psikoterapi kan hanya ngomong gitu ya, bicara, tidak terlihat tindakannya. Itu disebut sebagai pemrosesan stimulus mental. Nah, kemudian juga pendidikan ya, misalnya seperti ini. Ada mahasiswa yang sedang kuliah ya, misalnya seperti ini mendengarkan kuliah saya. Nah, ini mahasiswa tersebut sedang mengalami jasa ya, sedang menerima jasa yang disebut sebagai pemrosesan stimulus mental. Ya, karena yang diproses adalah manusianya, tapi tindakannya tidak terlihat. Nah, yang terakhir ini adalah tindakannya juga tidak terlihat, ya, tindakannya tidak terlihat, tetapi yang diproses adalah barang atau kepemilikan. Nah, ini disebut sebagai pemrosesan informasi, yaitu jasa yang ditujukan kepada aset-aset yang tidak berwujud. Ya. Contohnya misalnya yang paling gampang dulu adalah perbankan. Perbankan, kalau kita sebagai customernya perbankan, yang kita miliki apa kita miliki itu kan barang kan, kepemilikan kita ya. Tetapi barangnya ini kalau mobil dicuci ya, sepatu dibersihkan. Tapi kalau perbankan ini, barang kita, kepemilikan kita itu adalah aset-aset yang tidak berwujud, yaitu apa yang kita miliki? Saldo, deposit ya di rekening kita. Nah, perbankan itu salah satu jasa yang memproses informasi. Jadi tindakannya tidak terlihat, prosesnya kan tidak terlihat. Kemudian yang proses itu adalah barang kepemilikan. Contohnya tadi aset kita di perbankan. Kemudian akuntansi ini sama ya. Akuntansi ini juga begitu. Jasa yang ditujukan kepada aset-aset yang tidak berwujud. Aset kita apa? Aset kita adalah laporan keuangan ya, termasuk di dalamnya ada aset ya, tidak terwujud. Kemudian tindakannya itu juga tidak terlihat ya. Yang diproses siapa? Barang atau kepemilikan kita dan jasa hukum. Nah, ini adalah 4 jenis kategori layanan jasa. Nah, masing-masing itu memiliki karakteristik yang berbeda. Masing-masing memiliki strategi yang berbeda pada saat nanti melakukan kegiatan pemasaran jasa. Nah, oke, mari kita ikuti nanti ya. Baik. Ya, ini ya. Karakteristik dari pemrosesan manusia atau people processing. Yang pertama, pelanggan harus memasuki wilayah layanan perusahaan. Iya. Jadi kalau mau cukur rambut gitu misalnya ya, potong rambut, pelanggannya harus datang ya, karena yang diproses adalah dia ya. Kalau mau naik mobil gitu ya, atau mau naik bus, yang diproses adalah orangnya, sehingga orangnya harus datang. Jadi pelanggan harus memasuki wilayah layanan perusahaan. Kemudian pelanggan harus ikut aktif selama dalam proses layanan. Ya, misalnya potong rambut ya, dia harus ikut. Si barbernya bilang, "Oke, Pak, menunduk gitu ya." Ya, dia harus ikut nunduk. Kalau enggak ya malah justru kacau nanti ya. Nah, sehingga pelanggan harus ikut aktif selama dalam proses layanan. Nah, sebagai manajer ya harus berpikir tentang proses dan output dari sisi pelanggan. Jadi kalau kita sebagai manajer, pimpinan ya, atau mungkin marketer dari perusahaan yang menyediakan people processing, kita harus berpikir tentang proses dan output, tapi dari sisi pelanggan. Kalau kita jadi pelanggan seperti apa? Ya, untuk mengidentifikasi manfaat yang diciptakan, biaya non finansial yang timbul ya, seperti waktu, nunggu, antri dan sebagainya, mental dan effort secara fisik. Nah, sekali lagi kalau kita memang concern ya kepada pemasaran jasa, kita harus memposisikan diri kita sebagai customer ya. Ini saya pribadi sering melakukan ini, sehingga dari sana kita akan muncul ide-ide baru. Oh, harusnya begini ya, harus ditambah ini, harus dipercepat waktunya dan sebagainya. Itu ya, ini people process. Nah, contohnya ini ya, ini adalah orang yang diproses ya, pemrosesan manusia. Selama dalam layanan orangnya harus harus partisipatif ya, harus mau mengikuti. Nah, contohnya dokter gigi ya. Anak-anak walaupun masih ini ya, masih kadang-kadang mungkin belum paham ya, tetap dia harus kita
diproses itu harus mengikuti ya, sesuai dengan proses dari jasanya itu. Kemudian berikutnya adalah pemrosesan kepemilikan. Ya, tadi ya, yang diproses adalah barang dan tindakannya terlihat. Ya, keterlibatan pelanggan secara fisik dalam pemrosesan kepemilikan lebih sedikit. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ngirim barang misalnya, apa yang kita lakukan? Kita harus membawa barang itu ke salah satu kurir, misalnya ke JNE gitu ya misalnya ya. Kita dari rumah membawa barang itu sampai ke JNE. Dari JNE sampai ke alamat tujuan itu kita sudah nggak ikut ya, kita sudah nggak terlibat secara fisik ya. Keterlibatan pelanggan secara fisik kita nggak terlibat karena sudah dilakukan oleh pihak JNE misalnya ya. Keterlibatan penyedia jasa terbatas. Nah ini juga juga begitu ya. Kalau tadi misalnya keterlibatan penyedia jasanya itu kan bisa saja nanti dikerjasamakan dengan pihak lain ya, dan lain sebagainya. Kemudian proses produksi layanan jasa dan konsumsi dilakukan secara terpisah ya. Contohnya lagi pengiriman barang ya. Pada saat kita mengkonsumsi layanan kan kita di rumah, atau mungkin kita bisa ngeceknya di smartphone sampai mana ya gitu ya, nah, dan lain sebagainya. Tapi proses produksinya kan tidak di situ ya, artinya dilakukan oleh pihak pengiriman itu di tempat yang lain ya, proses produksinya. Nah ini nih contohnya ya, enak sekali kan. Satu mobil kalau dikeroyok berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 atau 10 bisa langsung selesai ya. Ini mungkin manajernya tahu bahwa oh ya, waktu itu sangat penting bagi seseorang yang mencuci mobil ya, makanya dia nambah orang sebanyak ini. Nah ini contohnya adalah arsitek ya. Ini bukan arsitek, ini mungkin sipil ya, pemborong. Kalau arsitek beda, kalau ini pemborong ya. Pemborong adalah yang diproses apa? Yang diproses adalah rumahnya, kepemilikannya ya, tanahnya kemudian nanti menjadi rumah. Nah yang diproses adalah kepemilikan. Nah kemudian berikutnya proses mental stimulus processing ya, pemrosesan stimulus mental. Nah ini standar etika sangat dibutuhkan karena pelanggan yang tergantung dengan layanan yang diberikan mudah untuk dimanipulasi oleh penyedia jasa. Misalnya psikolog tadi ya, psikolog kalau tidak pakai etika itu mungkin nanti malah cenderungnya bisa ke hal-hal yang negatif ya, yang tidak baik ya. Misalnya dihipnotis ya, itu bahaya, sehingga harus memiliki etika yang tinggi. Kemudian kehadiran pelanggan secara fisik tidak selalu dibutuhkan ya, seringkali memang bisa ya melalui mungkin media komunikasi yang lain ya, sehingga tidak perlu menggunakan tidak perlu secara fisik pelanggan harus datang. Inti dari layanan adalah berbasis informasi ya, baik itu pendidikan. Contoh yang lain tadi adalah ini ya, iklan itu juga termasuk pemrosesan stimulus mental karena prosesnya nggak kelihatan. Proses pada saat apa yang mau disampaikan oleh iklan itu masuk ke dalam benak konsumen itu nggak kelihatan. Tapi yang diproses adalah orangnya gitu ya. Nah ini contohnya pendidikan ya di sekolah. Yang terakhir adalah pemrosesan informasi ya, information processing. Informasi adalah hasil output layanan jasa yang paling intangible ya, ini sangat nggak kelihatan ya. Saya contohkan tadi arsitek ya, arsitek itu yang diproses apa? Rumahnya atau bukan? Ya, yang diproses bukan rumahnya, yang diproses adalah asetnya nggak kelihatan, yaitu apa ya, rumah itu, tapi yang diproses tidak secara fisik ke rumah itu, nggak kelihatan berupa aset yang pokoknya saya punya tanah ukurannya sekian dan lain sebagainya. Kan berbeda antara arsitek dengan developer, pemborong ya. Kalau pemborong kan langsung, kalau arsitek enggak. Jadi informasi ini hasil output yang paling intangible, paling nggak kelihatan.
Kemudian memungkinkan untuk bisa dilayani secara terus-menerus dan berkala. Ya, misalnya di perbankan, kita sudah percaya dengan sebuah perbankan, kita sebuah bank. Kemudian kita menitipkan uang di sana, kita simpan uang kita di sana, maka kita akan terus-menerus di sana ya, berkala sampai kita ambil uang itu. Karena mungkin kita sudah nggak percaya lagi, nggak nyaman dan sebagainya. Tapi selama kita masih menitipkan aset kita di sana, ya, yang nggak kelihatan dari itu, maka kita bisa dilayani secara terus-menerus dan berkala. Garis pembatas antara pemrosesan stimulus mental dan pemrosesan informasi seringkali sulit untuk diketahui. Ya, jadi karena sama-sama nggak kelihatan antara yang diproses manusianya dan dan asetnya yang nggak kelihatan, itu sering kali sulit untuk diketahui. Oke. Contohnya ini adalah di bursa efek ya, bursa saham. Yang ada di sini mungkin rata-rata adalah para account manager gitu ya. Account manager ini adalah layanan yang diberikan kepada para customernya ya, yang dilayani asetnya ya, uangnya, depositnya. Ya, mereka melakukan trading mana saham yang baru bagus, yang harganya masih rendah dibeli, kemudian diusulkan kepada ownernya ya, ini mau dibeli, bagaimana kalau owner setuju maka dia akan melakukan pembelian itu. Fund manager. Oke, baik ya, sepertinya sudah habis slide-nya. Jadi pertemuan pertama, materi yang pertama untuk pemasaran jasa sudah selesai. Ini yang bagian yang kedua. Terima kasih, kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.